Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 6 Maret. Terpengaruh masa udara dingin kontinental yang bergerak ke selatan, cuaca hari ini akan semakin dingin seiring berlanjutnya malam dan hujan lebat kemungkinan akan turun di kawasan utara dari Taiwan Tengah. Kemarin, ladang hutan Huisun di Nantou dilanda hujan lebat menyebabkan sungai meluap dan penduduk terjebak di gundukan pasir. Sementara itu, jalan akses ke kawasan rekreasi hutan Awanta juga telah ditutup hingga besok karena tanah longsor. Petugas pemadam kebakaran memasang tali dengan hati-hati menuntun pria yang terjebak untuk menyeberangi sungai. Hujan lebat pada tanggal 5 di desa Drenai, Kabupaten Nantou, menyebabkan pria itu terjebak di gundukan pasir dan hanya diselamatkan setelah melalui upaya pertolongan sekitar 1,5 jam. Sementara itu terjadi banyak tanah longsor dan banjir lumpur di jalan menuju kawasan rekreasi hutan Awanta. Curah hujan di sini mencapai lebih dari 100 mm dalam 2 hari terakhir, mempersulit perbaikan darurat, memaksa taman ditutup hingga tanggal 7. Warga yang telah memesan kamar akan memperoleh pengembalian uang penuh. Gempa bumi 5,2 SR berkedalaman sangat dangkal kembali mengguncang distrik Nanxi di kota Tainan pukul 9 lebih kemarin malam, mengejutkan warga yang berhamburan keluar rumah. Gempa kali ini tidak menimbulkan kerusakan baru, tapi bayangan bencana gempa dahsyat sebelumnya masih belum dihapuskan. Banyak warga kini hidup dengan tekanan batin sangat besar. Kamera CCTV bergetar kemudian berhenti sesaat. Gempa yang kembali mengguncang distrik Nanxi membuat warga setempat terkejut. Gempa pertama 5,2 SR terjadi kemarin pada pukul 9:27 malam, kemudian disusul gempa susulan pada pukul 10 lewat. Sejak gempa 21 Januari lalu, selain mengungsi ke rumah kerabat, banyak warga distrik Nanxi juga mendirikan tenda di area terbuka di luar rumah mereka. Warga tinggal di dalam rumah yang rusak pada siang hari dan hanya berani tidur di dalam tenda di luar pada malam hari. Upaya rekonstruksi yang tak kunjung tiba memaksa sebagian warga akhirnya merogoh kocek untuk membangun rumah kontainer. 2个货柜真的要弄到好，包含隔热，还有冷气，一些所有种种，40几万绝对逃不掉。为什么一定要租房子才有补助？ Selain asrama yang disewakan, saat ini Pemkot juga menyediakan layanan rental rumah kontainer. Namun mayoritas warga tetap memilih berkemah di sekitar rumah. Untuk itu, kantor dinas setempat juga telah mendirikan pusat layanan terpadu untuk melayani para korban. Namun warga setempat merasa bisa kembali menjalani kehidupan normal sehari-hari tampaknya masih mustahil dalam waktu dekat ini. Tim Satgas Khusus Kota New Taipei Ditjen Imigrasi Nasional atau NIA telah menahan seorang warga Tionghoa asal Filipina yang secara ilegal mengoperasikan sanggar kecantikan kulit dalam lebih dari setahun terakhir, meraup laba lebih dari jutaan dolar Taiwan dengan menawarkan layanan seperti tanam benang untuk memancungkan hidung, suntik botoks, dan bahkan injeksi sedot darah. Pengadilan Distrik New Taipei telah mengenakan hukuman 6 bulan penjara dengan 3 tahun masa percobaan pada oknum. Sejumlah peralatan bedah dibuang ke dalam botol plastik kosong. Memiliki pengalaman dalam bidang keperawatan, warga Tionghoa asal Filipina ini melirik peluang bisnis di sektor estetika medis. Ia mendirikan sanggar kecantikan kulit pribadi tahun 2023 dengan layanan tanam benang, suntik botoks, lipolisis, dan terapi PRP. Berhubung biaya terjangkau, banyak PMA yang tertarik. Baru buka setahun lebih, laba yang diraup melampaui jutaan dolar Taiwan. 前往康女隐身于双北民宅的2间工作室，当场查获康女，并查扣玻尿酸、肉毒杆菌等多项非法医材，全案依违反医师法等罪嫌，移送新北地检署侦办。 Oknum menyediakan beragam layanan estetika medis invasif dengan peralatan yang dibeli lewat internet dengan harga murah. Di antaranya terapi PRP peremajaan kulit yang biasanya bisa mencapai belasan ribu dolar Taiwan per kali, di sini cuma dikenakan 1.500 dolar. Proses operasinya juga disiarkan secara langsung di Facebook dan TikTok. Bahkan suaminya pun dijadikan sebagai model peraga untuk menarik pelanggan. Pendapatan per bulan setidaknya mencapai 70.000 dolar. Petugas baru berhasil membongkar kasus ini setelah menerima laporan ada banyak PMA kaburan yang sering keluar masuk hunian di distrik Xinchuang ini.
Sindikat penipuan lintas negara menargetkan kaum muda Malaysia menggiur dan menipu mereka untuk menjadi pelaku penipuan di Taiwan dengan gaji tinggi dan pekerjaan santai yang katanya bisa berwisata sambil kerja. Tahun lalu, jumlah oknum penipuan dari Malaysia yang tertangkap di Taiwan melampaui 150 orang. Banyak orang tua yang hanya mengetahui anaknya di penjara karena terlibat penipuan beberapa bulan setelah kehilangan kontak. Jumlah oknum penipuan dari Malaysia yang tertangkap di Taiwan tahun 2024 mencapai lebih dari 150 orang. Usia mereka berkisar antara 18 hingga 35 tahun. 他们的广告内容大部分都是打着高薪、高报酬、包吃包住、包机票，而且工作非常的轻松，可能可以一边观光一边打工。这些年轻的马来西亚人觉得这样的工作又可以赚到快钱，所以就跃跃欲试。 Asosiasi Warga Tionghoa Malaysia baru-baru ini menerima sejumlah permintaan tolong dari orang tua yang menyatakan bahwa anak-anak mereka kehilangan kontak setelah pergi ke Taiwan. Demi menyelamatkan anaknya, bahkan ada orang tua yang tertipu lagi. 因为他在里面不是嘛，但是还是有老千来骗他们嘛，协助你解决这个案件啊，你要给美金啊2万啊什么骗了他们，人又不见，是这样哦。 Upah minimum di Malaysia hanya 1.700 ringgit atau sekitar 13.000 dolar Taiwan. Survei menunjukkan bahwa jika seseorang ingin menjalani hidup melajang yang layak, ia harus mengeluarkan biaya kehidupan yang setara. 高三毕业要找工你知道的，就是去那些低 life 那种咖啡那种做薪水就不高。 Selain memperkuat kerjasama lintas negara untuk memberantas kejahatan, standar upah setempat harus ditingkatkan guna menjauhkan generasi muda dari muslihat sindikat penipu. Sindikat penipuan semakin merajalela di Asia. Kasus penipuan di Singapura juga terus meningkat, menimbulkan banyak kerugian warga. Untuk menindak tegas penipuan dan memberantas sindikat terkait, otoritas Singapura berencana mengambil tindakan keras dan menjatuhkan hukuman cambuk. Tahun lalu, kerugian Singapura akibat penipuan mencapai 1,1 miliar dolar Singapura, sekitar 26,7 miliar dolar Taiwan. Di antaranya kasus yang terkait dengan mata uang kripto mendominasi hampir 25%, dan jumlah kasus yang menggunakan platform anonim Telegram meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Untuk memerangi penipuan, seorang anggota parlemen mengusulkan penggunaan hukuman cambuk yang kemudian disetujui oleh Menteri Dalam Negeri Singapura. Dengan ini, sindikat penipuan mungkin beralih ke transfer mata uang kripto atau operasi online anonim untuk meningkatkan kesulitan terdeteksi. Masyarakat diminta waspada agar tidak tertipu. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.